Pernah nggak, waktu lagi lihat langit malam yang penuh bintang, kamu kepikiran, ini semua ujungnya di mana ya? Nah, kali ini kita akan coba bayangin sebuah perjalanan ke sana. Bukan cuma keliling galaksi, tapi benar-benar sampai ke batas paling akhir dari realitas kita. Ini dia pertanyaan yang, wah, udah bikin penasaran banyak banget orang dari dulu. Dan untuk menjawabnya, kita bakal ikutin sebuah misi fiksi bersama kru yang luar biasa pemberani. Yuk kita mulai petualangannya. Oke, bayangin kita sekarang ada di masa depan. Tahun 2236. Di masa ini, perjalanan luar angkasa tuh udah biasa banget. Dan jadi astronot itu keren abis. Tapi di tengah semua kemajuan itu, ada satu pertanyaan besar yang belum kejawab. Kita ini sendirian nggak sih di alam semesta? Sampai akhirnya, sebuah penemuan mengubah segalanya. Yap, semuanya berawal dari sesuatu yang aneh. Semacam anomali. Kayak ada bisikan dari kosmos yang manggil-manggil kita buat melakukan sesuatu yang paling gila dalam sejarah manusia. Jadi ceritanya 2 tahun lalu, para ilmuwan nemuin sebuah sinyal misterius. Anehnya, sinyal ini bergerak. Buat ngejar sinyal ini, mereka bangunlah kapal super canggih namanya Arisa. Tapi ada satu masalah besar, kapal ini harus dikemudikan manual. Artinya ini tiket sekali jalan, tanpa jaminan bisa kembali. Dan 4 astronot pemberani ini, mereka rela mempertaruhkan semuanya demi sebuah jawaban. Mesin dinyalakan, seluruh tim di bumi menahan nafas. 3, 2, 1. Luncurkan. Asa melesat ke angkasa menembus lapisan awan, dan dalam sekejap, mereka udah ada di atas sana, meninggalkan rumah untuk selamanya. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mereka bisa melompat ke antah berantah, kru ASA harus melewati halaman belakang kita sendiri dulu. Dan ternyata, halaman belakang kita ini penuh dengan rintangan berbahaya. Perjalanan mereka ini benar-benar kayak ujian bertahan hidup. Pertama-tama, mereka harus lewat lautan sampah antariksa di sekitar bumi. Terus, mereka harus jago menari di antara batu-batu raksasa di sabuk asteroid. Udah gitu, masih ada kejutan es dari sabuk Kuiper dan kegelapan awan Oort di ujung tata surya. Setiap langkah, nyawa taruhannya. Benar aja baru keluar dari atmosfer, tantangan pertama langsung nyambut. Lautan puing satelit bekas dan sampah lainnya. Pilotnya jago banget berkelit, tapi tiba-tiba sebuah bangkai satelit tua melesat lurus ke arah mereka. Fyuh, dengan manuver sepersekian detik mereka berhasil menghindar. Nyaris banget. Ini jadi pengingat yang keras, bahkan di dekat rumah sendiri, luar angkasa itu nggak kenal ampun. Misi ini hampir aja selesai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Nah, setelah lolos dari sabuk asteroid, mereka disambut sama raksasa tata surya kita, Jupiter. Biar kebayang gedanya gimana, planet ini tuh 11 kali lebih besar dari bumi. Dan badai legendarisnya itu, si bintik merah raksasa, ukurannya aja udah 2 kali lipat planet kita. Pemandangan ini benar-benar bikin kita sadar betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Di kegelapan awan Oort, kayaknya ini beneran akhir dari cerita mereka. 2 komet raksasa meluncur lurus ke arah Asa. Nggak ada jalan buat kabur. Tamat. Tapi, ajaibnya, takdir berpihak ke mereka. Kedua komet itu malah tabrakan satu sama lain, dan gelombang kejut dari ledakannya justru mendorong Asa dengan aman keluar dari tata surya. Gila, beruntung banget kan? Oke, setelah akhirnya berhasil keluar dari tata surya, barulah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Dan dari sini, skalanya bakal jadi sangat-sangat luas, mungkin di luar bayangan kita. Dengan mesin lompatan super canggihnya, mereka pun melesat. Lompatan pertama langsung membawa mereka sejauh 4,25 tahun cahaya. Itu jarak yang butuh ditempuh cahaya selama 4,25 tahun. Mereka tiba di bintang tetangga terdekat kita, Proxima Centauri. Bayangin, perjalanan yang normalnya butuh puluhan ribu tahun, mereka tempuh dalam sekejap. Dan itu baru pemanasan. Lompatan berikutnya jauh lebih gila. Mereka lompat, lompat lagi, dan lompat lagi. Setiap lompatan ribuan tahun cahaya lebih jauh. Sampai akhirnya, mereka cukup jauh untuk melihat sesuatu yang selama ini cuma bisa kita bayangkan. Galaksi kita sendiri, Bima Sakti, terlihat dari luar. Utuh, megah, dan luar biasa indah. Tiba-tiba, mereka harus ngerem mendadak. Di depan mereka ada pemandangan yang indah sekaligus mengerikan. Sebuah bintang lagi dicabik-cabik sama lubang hitam supermasif, menciptakan cincin cahaya super terang yang disebut piringan akresi. Kru ASA cuma bisa terpana. Mereka berhenti di saat yang tepat.
Sedikit lebih dekat aja, mereka bakal ikut kesedot jadi bagian dari tontonan kosmik itu. Oke, setelah selamat dari maut, kru ASA kembali fokus ke misi utama. Sinyal misterius itu sekarang kedengeran makin kuat, makin jelas, seolah-olah narik mereka lebih jauh lagi ke wilayah yang sama sekali belum pernah dijelajahi. Lompatan mereka berikutnya bakal melintasi jarak yang nggak masuk akal. 1 miliar tahun cahaya. Mereka akan masuk ke tempat yang super aneh, di mana mungkin hukum fisika yang kita kenal udah nggak berlaku lagi. Dan sinyal itu memanggil mereka dari seberang sana. Lompatan selesai. Dan isinya kosong. Nggak ada bintang, nggak ada galaksi, nggak ada cahaya sama sekali. Cuma gelap total. Dan sunyi senyap yang bikin telinga berdengung. Sesaat mereka mikir, jangan-jangan inilah akhir dari segalanya. Ketiadaan. Tapi tiba-tiba secercah cahaya muncul, lalu membesar sampai menelan kapal mereka. Di tengah cahaya itu, mereka melihatnya. Kelihatannya mirip aurora di bumi. Tapi ini beda banget. Ini adalah dinding cahaya raksasa berwarna merah dan kuning yang membentang tanpa ujung. Dan yang paling aneh, dinding itu bergerak, menjauh dari mereka. Di momen inilah semuanya jadi jelas. Mereka akhirnya paham kebenaran yang sesungguhnya, dan pilihan terakhir mereka sekarang bukanlah tentang mencapai suatu tempat, tapi tentang keberanian buat melewati batas yang gak terbayangkan. Mereka akhirnya sadar, sinyal itu bukan dari bintang, bukan dari galaksi. Sinyal itu datang dari ujung alam semesta itu sendiri. Jadi mereka bukan ngejar suatu benda atau tempat, tapi mereka lagi ngejar batas dari realitas mereka sendiri yang terus-menerus mengembang menjauh. Udah sejauh ini nggak mungkin balik lagi kan? Cuma ada satu pilihan yang tersisa, menyeberang. Para kru pun menyiapkan mesin lompatan untuk yang terakhir kalinya, mengunci target ke sinyal di seberang batas itu, dan melakukan lompatan paling nekat dalam sejarah umat manusia. Dan wush, mereka menghilang, lenyap begitu saja. Ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Apa yang ada di luar sana, di seberang batas alam semesta kita? Apa yang kru ASAT temukan? Itulah pertanyaan yang, mungkin akan selamanya jadi misteri.